Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,81% dengan total market cap di 2,53 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,31%, sementara volume turun sebesar 50,56%. Jadi pada hari ini, ya bisa lihat sendiri altcoins lanjut lebih dalam lagi koreksinya dibandingkan BTC ya. BTC masih kurang lebih bertahan di atas dari MA20. Ethereum sedikit lebih jelek daripada BTC tapi masih oke lah masuknya ya. Yang alts yang lain yang lumayan berantakan ya, kayak di sini ada AVAX dia koreksi 4%, Shiba Inu koreksi 3,45, lalu Cardano koreksi 2,46, Toncoin ngedam 5%, dan seterusnya. Ya, ini membuat Bitcoin dominance kembali lagi meningkat. Jadi ini ya, sekali lagi gue ingatkan, Bitcoin dominance meningkat itu bukan cuma karena BTC ngepump lebih kuat. Nggak, bisa juga BTC koreksi lebih mending, lebih oke dibandingkan dengan alts. Alts koreksinya lebih dalam. Itu juga bisa meningkatkan Bitcoin dominance ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kita bisa lihat di sini secara TA seperti yang gue bilang tadi ya, untungnya MA20 masih berhasil menahan Bitcoin. Walaupun uniknya kemarin Doji ini literally nggak kemana-mana ya. Sehari Bitcoin cuma benar-benar flat banget ya. Bahkan MA20 aja nggak di-retest. Nah, yang unik di sekarang MA20 turun. MA20 dari angka 69.000 ke angka 68.959. Ya, jadi mulai turun nih ya. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa mempertahankan MA20 atau tidak? Kalau dia tidak bisa mempertahankan MA20, ya lagi-lagi ini adalah pelemahan setelah jebol dari 70.000. Ya, buat lo yang nggak tahu, Bitcoin udah ketujuh kalinya dari ya bulan Maret ini ya, ketujuh kalinya dia gagal mempertahankan 70.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ketujuh kali ya. Dan biasanya setelah dia terjadi koreksi ya atau jebol dari 70.000 itu ya lumayan juga gitu, koreksinya lumayan. Nah, makanya MA20 nih, kalau MA20 sampai jebol, ini nggak tahu nih bisa sampai sedalam apa. Mungkin bisa sampai 67, bahkan mungkin bisa lebih dalam lagi gitu ya. Itu secara TA ya, itu secara TA. Nah, untuk secara fundamentalnya ya ini sedikit menakutkan sejujurnya ya. Ini gue udah pernah lihat berapa kali, tapi gue belum pernah bahas. Ini buat pertama kalinya sepanjang masa Rusia officially declare Amrik sebagai musuh. Pertama kali ya. Dulu zaman JFK ya, zaman bahkan mereka masih komunis, itu mereka nggak pernah sebut Amrik sebagai the enemy. Ini pertama kalinya ya. Dan gue nggak tahu kenapa ya, ini setiap kali ya dalam ya modern history lah ya, setiap kali Amrik itu presiden Demokrat, hubungan sama Rusia makin kacau, makin panas begitu ya. Nggak tahu kenapa karena lagi-lagi gue juga bukan ahli politik di US, tapi apa ya, nggak tahu, kayaknya orang-orang Demokrat tuh apa ya, kurang pas gitu sama orang-orang sama orang Rusia gitu kayaknya ya. Nggak tahu kenapa, kayak zaman Biden zaman Biden sekarang hancur banget ya. Zaman Obama juga nggak bagus hubungannya sama Rusia. Dia bagus tuh cenderung mereka saling respect tuh satu sama lain tuh saat ya Republikan biasanya ya. Bush gitu. Zaman Bush, Putin itu bahkan offer untuk menolong US saat dia 9/11 gitu. Sekarang ya nggak tahu kenapa ya. Nah, jadi maybe kalau kita pengen dunia yang lebih damai, kita butuh presiden Republikan ya, maybe Trump. Karena kata gue Putin ini punya respect ke si Trump gitu. Kalau ingat di zaman-zaman Trump, Putin itu very respectable ke US gitu. Mereka kayak nggak ada aneh-aneh lah. Sekarang Putin itu dengan sangat jelas ya gini deh. Putin invasi Ukraina di masa siapa? Di masa Biden. Di masa Trump dia nggak berani gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, mungkin kalau kita pengen dunia yang lebih stabil, maybe Trump butuh jadi presiden lagi ya.
Ya, ini memang politik Amerika tuh menyebalkannya tuh bisa ke semua negara kerasanya ya. Dan kalau lu inget zaman Trump itu 2016 itu masa Trump ya. Jadi bisa dibilang masa-masa Trump itu adalah masa-masa bull market paling gampang sepanjang masa ya. Nih kita lihat ya, bull market tergampang sepanjang masa. Ini TA-nya literally very easy to read ya. Kita lihat ke weekly, lihat nih. Ini kan yang kemarin nih ya, cycle ini zaman si ini Biden nih, udah Biden. Mau lihat zaman Trump. Ini zaman Trump. Ya, lihat TA-nya rapi banget dan very predictable gitu mau kemana. Kenapa? Karena di waktu bersamaan saham US, setahu gue ya, seingat gue, itu peningkatannya tertinggi sepanjang masa satu presiden. Ya, jadi I don't know, maybe kalau kita pengen bull market kita berlanjut ya harus ke si ini nih ya, ke si Trump. Dan Trump sekarang double down ya. Dia double down dan literally sekarang bakal menyebutnya dirinya itu sebagai crypto president ya. Walaupun pada awalnya to be honest, dia awalnya nggak terlalu pro crypto ya. Seperti yang lo tahu di 2020-an ke bawah lah ya, di cycle kemarin pokoknya. Trump statement-statementnya nggak sampai kayak si Elizabeth Warren sih, itu kan dia sangat anti kripto, tapi Donald Trump dibilang dia nggak terlalu mendukung, dia lebih mendukung USD. Nah sekarang setelah dia sepertinya mendapatkan support dari para crypto lovers di US ya, para crypto users di US, dia double down dan dia literally sekarang jadi sangat pro crypto. Dia bahkan di satu event mendapatkan 12 juta US dollars worth of fundraising lewat kripto. Wow. Jadi ya mungkin kalau kita mau kripto lebih enak ya, lebih bagus secara fundamentalnya di US, yang which is akan ngaruh juga ke kita di Indo gitu ya. Semakin di US makin bagus, makin menerima kripto ya bisa lihat sendiri. ETF spot dari Bitcoin di US itu sangat ngaruh ke harga Bitcoin. Sementara ETF misalkan kita lihat di di Hong Kong dan beberapa tempat lain nggak terlalu ngaruh. Gitu. Jadi maybe kalau kita pengen kripto tambah kuat ya harus nih orang yang naik jadi presiden ya. Ya ini nggak berhubungan sama policy yang lain ya, karena di Indo masih banyak yang melihat dia sebagai ya anti Islam dan seterusnya. Nggak ada urusan sama itu, ini urusan sama kripto aja ya. Kalau kita pengen kripto flourish di US ya, this guy I think ya. Oke, economic calendar hari ini nggak ada apa-apa. Besok juga nggak ada apa-apa ya. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar ya ini masih minggu ya. Ya indeks dolar kita lihat deh kalau sampai dia tiba-tiba menguat lagi ya kita harus siap itu kemungkinan akan membuat kripto lanjut koreksi. Tapi kalau sampai dia bisa ngedam ngedam sampai kembali ke sini, mungkin kripto akan bisa kembali revive dalam tanda kutip ya. Nah, tapi seperti yang gue bilang ya, indeks dolar ini pasti bakal banyak ngaruh sama data-data di US. Kalau data-data di US jelek, maka dia akan turun. Jadi seperti yang gue bilang kemarin ya, kalau datanya jelek terus, sekilas untuk short term akan bagus karena indeks dolarnya turun, Bitcoinnya rally. Tetapi kalau minus terus, merah terus, tiba-tiba sampai memicu resesi, itu akan buruk. Gitu ya. Dan yang paling menyebalkannya dari US adalah GDP mereka udah merah kemarin ya. GDP udah merah, unemployment rate juga merah mulu ya. Paling yang sedikit aneh tuh kemarin non-farm ya. Nah, non-farm tuh signifikan di atas dari prediksi begitu. Nah, terus ada yang sempat tanya, "Oh, Bang, bukannya kalau gini bagus nih, bikin jadi jauh dari inflasi?" Iya, satu gitu sama aja kayak apa ya? Datanya jelek baru bagus sekali wah udah nih ini berubah ya nggak juga sih gitu sama aja kayak lu kopi pahit banget dikasih gulanya cuma setengah sendok ya it helps technically tapi kalau lu kocek segimana juga itu tetap akan cenderung pahit. Nah mirip-mirip kayak gini deh, data jelek terus tiba-tiba dikasih satu data bagus berubah nggak ya nggak juga sih, butuh banyak data bagus gitu ya. Jadi ingat resiko resesi masih ada. Kalau gue pribadi bukan bilang pasti akan drop atau pasti akan pump. Kita nggak akan ada yang tahu. Kita nggak tahu market mau spesifiknya seperti apa. Ya, makanya kita cuma bisa lihat data dari
TA dan data dari fundamental gitu. Selama ini tidak terjadi resesi, US berhasil melakukan ya kebijakan dia sampai soft landing, itu menurut gua possibility untuk Bitcoin lanjut itu besar gitu ya. Tapi kalau sampai resesi, ya suka nggak suka, datanya menunjukkan kita akan koreksi. Koreksinya signifikan, dump lah maksudnya ya. Nah tinggal dumpnya seberapa. Nah yaitu tergantung dari berapa jelek kondisi di US. Kalau kondisi di US parah banget, ya penganggurannya ekstrim, misalkan meningkat sampai 10% gitu ya. Ya itu akan resesi yang dalam gitu ya. Dan itu akan setback waktu yang cukup panjang. Tapi kalau mild recession misalkan ya masuk ke dalam kategori resesi tapi kecil, ya mungkin bisa minus 30%, jelek-jeleknya bahkan 50% dan gitu ya. Nah, selama kita siap dengan resiko itu, in theory kita nggak akan KO di market gitu ya. Oke, pada hari ini kita akan bahas Bitcoin, Ethereum, Node, Ondo dan ENA ya. Sebelum kita mulai, gue akan reminder dulu buat TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dan selain dari itu juga, disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin buy limit 1 tembus, kedua masih bertahan di EMA 20, dan buy limit ketiga di angka 67.610. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin belum terjadi retest kedua ya. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, boleh aja buka posisi long, tapi posisi longnya akan jatuhnya lebih beresiko karena nggak langsung terjadi retest kemarin ya. Itu untuk posisi longnya, dan target TP-nya jelas di angka 70.000 ya. Untuk posisi short, kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia kemarin retest ke 3.696 sebagai resisten ya. Jadi untuk posisi spot sih buy limit 1 2 tembus. 1 2 3 tembus langsung MA20 juga soalnya ya. Jadi buy limitnya yang baru adalah yang pertama di 3.639, buy limit kedua di 3.521, dan buy limit ketiga di 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, retest pertama sudah terjadi di angka 3.696. Kalau terjadi retest kedua, kita bisa otomatis buka posisi short dengan target TP kita di angka 3.639 ya. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3.639, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3.696.
Next, kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo, posisi short kemarin harusnya udah kena target TP ya, tapi hari ini lanjut koreksi. Buat lo yang lupa, jangan lupa dipasang, please ya, jangan lupa. Karena harusnya udah kena target TP ya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama lagi mau di-retest nih ya, di angka 1000, bukan di 1000, kalau di 1000 gila ya. 1,2444 ya, atau di EMA 20, mirip-mirip lah sekarang lagi confluence. Itu buy limit pertama. Buy limit kedua di angka 1,16 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di angka 0,97 atau 0,98. Ini confluence EMA 50 dengan struktur ya. Itu untuk posisi spotnya, posisi futuresnya, posisi shortnya udah kena. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1,24 atau di EMA 20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,4. Sekali lagi ya, retest 1, retest 2, jangan cuma kena langsung dibuka gitu. Itu masih ada kayaknya kayak gitu ya. Next kita geser ke NOT. Untuk NOT, posisi short yang agresif ini mulai membuahkan hasil sepertinya ya. Retest 1, retest 2 di tanggal 4 dan 5 Juni. Ya sekali lagi itu sebenarnya setup yang resiko tinggi ya. Tapi buat lo yang memang risk taker, sekarang sudah dalam keadaan profit 23,73% ya. Luar biasa. Nah target TP-nya di EMA 20 yang sekarang sudah semakin dekat nih sebenarnya ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya, kalau kita sampai terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,02285. Posisi spotnya, buy limit pertama di EMA 20 di 0,13, buy limit kedua di 0,0115, dan buy limit ketiga di 0,0076. Itu untuk kurang lebih DCWT kita pada hari ini. Hari ini DCWT ini kita gabungin ya, karena ya kayaknya hari Minggu biasa gitu. Oh, ada yang ketinggalan satu. Enak lupa ya. Untuk ENA dia MA50 sayangnya jebol. Jadi untuk buy limit ya kita tinggal tersisa buy limit ketiga kayaknya ya. Ketiga di angka 0,775. Itu untuk posisi spotnya di ENA ya. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di MA50, akhirnya cut loss. Ternyata malah jebol ya. Nah jadi lagi-lagi ini reminder untuk para traders, para newbie, nggak ada yang namanya kita trading itu 100% profit. Kalau ada yang menjanjikan 100% profit, itu antara satu, dia masih baru dan nggak tahu apa-apa, atau kedua, itu adalah scam. Gitu ya. Jadi ingat, hati-hati dengan dua skema. Win rate gue 100%. Hati-hati ya. Itu udah terus sering terjadi. Nah, ini mumpung udah di akhir juga gue ingatkan untuk para newbies ya. Buat lu yang mungkin masih bingung, aduh gue harus beli altcoins apa ya dan seterusnya. Dan lu masih benar-benar buta sama kripto, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti TA, nggak ngerti on-chain. Gue sarankan lu kalau nggak mau semuanya di BTC, lu minimal harus majority di BTC. 70% itu BTC Ethereum. Gitu. Supaya apa? Kalau amit-amit lu terlalu greedy nanti ya di blow off topnya lu nggak TP, nah lu sampai ke bawah ke cycle selanjutnya masih aman. Sekali lagi gue udah bilang salah satu penyesalan terbesar gue di 2016 cycle pertama gue adalah apa? Terlalu banyak bereksperimen dengan altcoins. Kalau dulu gue nggak kebanyakan coba-coba altcoins pakai BTC gue akan signifikan lebih kaya daripada sekarang ya. Tapi lagi-lagi itu sudah terjadi dan itu menjadi guru yang sangat baik untuk gue. Ya. Nah daripada lu ikutan juga kena jeblos di lubang yang gue pernah kejeblos juga, mendingan ya lu ikutin cara gue. Buat lu yang belum pernah kripto nggak ngerti apa-apa, akumulasinya BTC Ethereum aja begitu. Cycle selanjutnya baru lu pelan-pelan cari-cari alts apa nih yang menarik itu, karena lu di satu cycle pertama udah pasti jarang banget lah orang di satu cycle pertama udah langsung tahu cara untuk research dan seterusnya gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. 3 golden rules jangan lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.